Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Irawan dari kelas 7A SMP ITN Sampai Surakarta. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Pajang. Nama kerajaan adalah Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang, di mana kalau kerajaan Pajang tersebut perbatasan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, di Desa Makamaji, Kartasura, Sukoharjo. Berapakah berdirinya kerajaan Pajang ini? Kerajaan Pajang ini berdiri sekitar akhir abad ke-16 Masehi. Kerajaan Pajang ini berdiri pada tahun 1546. Kerajaan Pajang ini juga disebut dengan istilah kesultanan yang pusat kekuasaannya di Jawa Tengah untuk melanjutkan kerajaan Demak. Pada zaman dahulu, kekuasaan ini menjadi kerajaan pertama yang ada di pedalaman Pulau Jawa. Sejarah kerajaan Pajang ini dimulai dengan adanya pertempuran di tahun 1546 antara menantu Sultan Trenggono dengan Joko Tingkir. Sebagai kelanjutan dari kerajaan Demak, Pajang ini menguasai tengah dengan jangka waktu cukup lama. Kemudian pertempuran di tahun 1546 itu dimenangkan oleh Joko Tingkir dan dirinya pun bertakhta sebagai seorang raja. Waktu itu kerajaan masih bernama Demak, di mana saat itu Joko Tingkir diberi gelar Sultan Hadiwijaya. Belum lama memerintah, akhirnya Joko Tingkir memutuskan untuk memindah kekuasaannya dari Demak menuju Pajang. Pada saat itulah kerajaan ini diteruskan untuk lebih dikenal dengan Kesultanan Pajang. Selanjutnya, apa sajakah sumber sejarah dan bukti adanya kerajaan Pajang ini? Yang pertama, ada Bandar Kebenaran. Situs ini berada di Jalan Nitik RT 4 RW 1, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Bandar Kebenaran ini adalah sebuah bandar yang berkembang saat masa kerajaan Pajang yang berlokasi di tepi Sungai Jenes, yaitu anak Sungai Bengawan Solo. Dan yang kedua, ada Pasar Laweyan. Pasar Laweyan ini merupakan kecamatan yang posisinya berada di barat kota Surakarta. Daerah ini dikenal karena penduduknya yang mayoritasnya menjadi pedagang batik. Nama Laweyan sendiri digunakan dalam menyebut kelompok tertentu yang dikenal sebagai kaum yang kaya atau wong Lawian. Dan yang ketiga ada Masjid Laweyan. Masjid Laweyan berada di Jalan Liris 01, Dusun Belukan RT 4 RW 4, Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Masjid Laweyan atau juga dikenal dengan sebutan Masjid Ki Ageng Henis di daerah Solo menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam di kota Solo, Jawa. Dan yang keempat, ada makam para bangsawan kerajaan. Peninggalan yang tidak kalah pentingnya adalah terdapat di kompleks pemakaman para bangsawan kerajaan Pajang. Di pemakaman ini terdapat 20 makam, di mana salah satunya makam Ki Ageng Henis yang merupakan salah satu perintis berdirinya kerajaan Pajang. Makam-makam tersebut banyak dikunjungi para wisatawan sesuai menunaikan ibadah di Masjid Laweyan. Dan yang kelima, ada makam Joko Tingkir. Joko Tingkir atau dikenal dengan sebutan Mas Karabat memiliki nama asli Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir merupakan pendiri sekaligus juga raja pertama kerajaan Pajang yang memerintah Pajang mulai dari 1549 hingga 1542 Masehi. Selanjutnya, siapa sajakah raja-raja yang memimpin kerajaan Pajang? Yang pertama ada Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Joko Tingkir, memimpin pada tahun 1568 sampai 1583. Yang kedua ada Arya Panggiri atau dikenal sebagai Ngawan Ipura memimpin kerajaan Pajang tahun 1583 sampai 1586. Dan yang ketiga ada Pangeran Benawa atau yang disebut juga dengan Prabu Wijaya, memimpin kerajaan Pajang pada tahun 1586 sampai 1587.
Kapan dan mengapa kerajaan itu runtuh? Setelah mengalami masa keemasan, ada juga beberapa penyebab keruntuhan kerajaan Pajang. Saat itu Sultan Hadiwijaya jatuh sakit selepas perang dan langsung meninggal dunia. Dalam peperangan ini terdapat persaingan antara putra dan menantu dari Sultan Hadiwijaya. Waktu itu Arya Panggiri didukung oleh Panembahan Kudus dengan harapan bisa memenangkan peperangan. Setelah Arya Panggiri berhasil menjadi raja, beliau lalu disibukkan dengan usaha yang keras agar bisa membalas dendam pada pihak Mataram. Akibat dari pembalasannya itu membuat Pangeran Benawa harus tersingkir dan langsung membuat dirinya untuk bekerja sama dengan Sutawijaya guna menyerang Pajang. Bersamaan dengan hal ini, akhirnya penduduk kerajaan Pajang pun tidak begitu diperhatikan dan menjadi faktor keruntuhan di kerajaan ini sendiri secara perlahan. Demikianlah penjelasan saya pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sekali. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.